Setiap hari raya Natal, tentu setiap umat punya cara dan kebiasaan tersendiri untuk merayakan dan memaknai hari besarnya. Begitu juga dengan Natalizen. Ia mengaku ada kegiatan atau hal yang harus ia lakukan menyambut perayaan Natal di setiap tahunnya. Halo Sobat WK, kembali lagi bersama saya Ari Pujiwaluyo. Kali ini saya sedang bersama dengan pemain sinetron yang followersnya banyak banget. Aduh. Namanya kan Natalizen. Hai. Halo kan Natalizen. Hai. Dan karena memang sekarang backgroundnya udah ada pohon Natal, kita mulai dengan persiapan Natalnya dulu. Kan Natali, persiapan Natal seperti apa kan Natali? Persiapan Natalnya sebenarnya mulai dari sekarang tuh aku udah mulai nyari hampers buat kirimin ke orang-orang terdekat. Udah mulai dekor-dekor rumah, udah mulai dekor pohon Natal. Terus berhubung karena ulang tahun aku sama Natal itu beda cuma sehari, jadi udah mulai mikir itu mau ngapainnya juga gitu. Oh, oke. Berarti Natal tahun ini sekaligus bertambah usia 22 tahun ya? Betul sekali. Nah, makna Natal tahun ini seperti apa kan Natal? Kenapa? Makna Natal tahun ini seperti apa? Makna Natal tahun ini sebenarnya sama aja sih. Makna Natal tuh nggak pernah berubah karena Natal itu sendiri kan artinya kita memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus, juru selamat kita para manusia. Mungkin yang beda itu perayaannya tahun ini, suasananya tahun ini, karena kan ini kan lagi pandemi ya. It's been kayak udah 2 tahun sih sebenarnya. Biasanya kan kalau Natal, ibadah Natal tuh pasti aku ke gereja, itu udah pasti. Nah Kali ini tahun ini dan tahun lalu tuh enggak. Okay. Tahun lalu aku ibadah Natal di lokasi, itu pun online. Nah tahun ini juga gereja aku juga belum buka buat umum, kayaknya semua gereja belum buka buat umum ya. Jadi ngerayainnya di rumah aja, ibadah online. Oh, oke. Berarti tahun ini di rumah berarti ya? Nggak di lokasi syuting nggak kemana? Enggak, untung nggak di lokasi syuting. Jadi pokoknya di rumah aja, lebih bisa quality time bareng sama keluarga sih. Dan yang aku rasain ya, biasa kan kalau dekat-dekat Natal atau dekat-dekat tahun baru tuh wah jalanan udah mulai macet, ini itu wajib tuh. 1, 2, paling pas lagi Natal gitu bajunya tema-tema Natal lah warnanya gitu, either it's gonna be putih, merah, hijau, Christmas dinner biasanya gitu. Nah biasanya yang paling dirindukan di saat Natal? Yang paling dirindukan, paling dirindukan menurut aku kumpul bareng sama keluarga formasi lengkap. Itu udah satu, itu udah pasti. Maksudnya kayak bukan keluarga aku doang ya, keluarga gede banget, rame-rame tuh ketemu tuh sama ponakan-ponakan, gila seumuran aku ya, udah ada ponakan-ponakan kecil, terus dari minta kado, makan coklat rame-rame, makan yang manis-manis, terus kayak ke mall, keluar, ke kafe, ini ono tuh semua udah suasananya tuh udah Natal tuh, lagu-lagu Natal dari puterin terus di mana-mana. Terus kalau misalkan makan di kafe atau di restoran udah Christmas package, terus kayak banyak banget yang jual ornamennya Natal, pohon-pohonnya nih udah bertebaran di mana-mana, ada yang kecil, ada yang gede banget. Ya apalagi ya, suasananya sih aku kangenin sih. Itu sih suasana Natal. Berkah apa yang dibawa sama Kak Natalizen di Natal tahun ini? Gimana tuh? Sebuah berkah apa yang dibawa Kak Natalizen ke keluarga gitu di tahun ini? Karena kan pasti setiap tahun berbeda tuh berkahnya seperti apa yang didapatkan sama Nina, dan pasti dituangkan di dalam Natal bersama keluarga. Nah untuk tahun ini seperti apa? Apa ya? Sebenarnya every year mungkin berkahnya sama sih sebenarnya sih, berhubung aku ulang tahun juga, jadi udah pasti kayak ngajak keluarga makan, aku yang bayar. Terus mungkin tahun ini bedanya karena aku udah lama nggak liburan karena syuting terus nonstop. Mungkin kado Natalnya atau berkah yang tahun ini itu aku kemarin itu ngajak keluarga liburan ke Bali sebulan. Kenapa aku nggak liburannya pas Desember, walaupun banyak orang yang bilang liburannya Desember aja, aku nggak mau. Kenapa? Karena dulu aku pernah ngerasain bulan Desember ya ke Bali itu ramenya setengah mati. Nah aku paling nggak suka tuh, jadinya tuh mau makan susah, kemana-mana ngantri, macet, aku nggak mau. Makanya akhirnya kemarin berkahnya aku bawa duluan, kayak November yuk kita boleh macet, ini enggak sih ya, ada sepi aku lihatnya. Bagus sih sebenarnya. Nah tradisi Natal biasanya di keluarga Natal itu seperti apa sih? Setiap Natal tuh ngapain aja
harus ada apa gitu. Setiap Natal pasti harus ada ini. Wah, Natal tuh udah pasti. Paling memang biasanya aku makan keluarga. Bener-bener kayak makan keluarga berlima, karena kan sama yang aku syuting kan jarang ya bisa family time bareng sama keluarga. Makan keluarga buat ngerayain Christmas, terus paling makan keluarga buat ngerayain ulang tahun. Nah biasanya itu digabung, jadi nggak 2 kali kerja tuh, jadi langsung digabung kayak ulang tahun sama Christmas. Terus paling mungkin kalau dulu masih ada tuh tuker-tukeran kado, atau aku ngasih kado gitu sih. Biasanya yang harus dilakukan itu saat Natal apa sih? Harus dilakukan apa ya? Apa? Ya. Kan pasti setiap orang berbeda-beda ya. Ya, Setiap Natal harus melakukan apa gitu. Yang biasa Natal dilakukan itu setiap Natal selain keluarga, selain bersama keluarga. Yang pasti ibadah dan berdoa sih, itu udah pasti sih Kak. Ibadah, berdoa, ingat kebaikan Tuhan, ingat artinya Natal itu apa. Jadi nggak cuma ngerayain without nggak ngerti artinya apa, memperingati apa, itu harus tahu dulu. Habis itu ya lebih sadar gitu loh, maksudnya kayak tahun ini gue udah ngapain aja ya, kebaikan yang gue lakuin apa, keburukan yang gue lakuin apa yang harus dirubah, apa yang harus diintrospeksi. Jadi kayak menurut aku tiap Natal, itu maksudnya gimana ya, tiap Natal itu kan dekat dengan akhir tahun, itu udah mulai buat tahun baru nih, kita udah menyambut tahun baru, jadi lebih kayak resolusinya tuh mau ngapain ya tahun depan, apa yang harus dirubah, mikirin nih ke depannya mau ngapain nih, terus apalagi yang wajib dilakuin pas Natal. Suasananya tuh serba Natal sih, mungkin dari aku biasa kalau Natal pasti gunting rambut. Oke, kenapa? Ada hal apa gitu? Kenapa harus gunting rambut? Kenapa harus gunting rambut? Karena nggak tahu ya, kayak mungkin in Chinese tradition gitu. Kalau gunting rambut itu kayak buang sial gitu loh. Jadi aku kayak mensuggest aku gunting rambut itu artinya kayak jadi pribadi yang baru, terus kayak ngebuang kayak keburukan atau kesialan yang di tahun ini gitu. Maksudnya kayak buang semua sial-sialnya itu, buang keburukannya. Aku pasti gunting rambut ya itu. Oke, Kak Natali, kita tutup dulu. Selamat Natal untuk Kak Natali dan keluarga. Thank you. Merry Christmas juga Kak. Merry Christmas. Buat semuanya yang nonton, selamat Natal untuk yang merayakan. Dan jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan yang kalian berada. Yes, wajib. Bye bye. Bye bye. Merry Christmas. God bless.